Perkenalkan, nama saya Yana Citugalung. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen adalah proses pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, manajemen pendidikan adalah kegiatan mengelola sumber daya manusia dan materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen pendidikan yang baik akan menjadi tolak ukur yang disesuaikan dengan kesiapan siswa. Machines yaitu pengelolaan mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Market yaitu masyarakat secara luas yang berniat menyekolahkan putra-putrinya. Minutes yaitu pengelolaan waktu belajar peserta didik. Jawaban yang kedua yaitu organisasi pendidikan seperti sekolah dapat beroperasi melalui implementasi manajemen dengan cara yang pertama, membangun kemitraan sekolah dapat membangun kemitraan dengan orang tua siswa dan komunitas setempat. Hal ini dapat dilakukan dengan program-program yang melibatkan orang tua seperti pertemuan rutin, workshop, dan kegiatan sukarela. Mendorong inovasi manajemen dapat mendorong penerapan pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif dan personal. Sekolah juga dapat menggunakan teknologi dan meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekolah dapat meningkatkan melalui keterampilan guru, melalui penataran, pelatihan, workshop, atau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Menjalankan manajemen strategis, sekolah untuk memberikan otonomi yang lebih besar. Manajemen strategis juga dapat membantu sekolah untuk menumbuhkan komitmen dari semua pihak mengenai visi, misi, dan sasaran penyelenggaraan pendidikan. Jawaban yang ketiga yaitu manajemen penting bagi setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan, karena dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan lebih optimal. Manajemen yang efektif dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan daya saing organisasi. Manajemen dalam organisasi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas yang dilakukan dalam manajemen organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu membangun kemitraan dengan orang tua siswa, yang kedua mendorong penerapan pendekatan, yang ketiga mengembangkan sumber daya manusia. Jawaban yang keempat yaitu prinsip-prinsip manajemen Payol yang dapat diterapkan dalam mengelola organisasi pendidikan, diantaranya pertama pembagian kerja, tugas-tugas dibagi menjadi lebih kecil dan spesifik untuk meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Yang kedua yaitu kesatuan pemerintah, setiap karyawan hanya menerima perintah dari satu atasan saja untuk menghindari kebingungan. Yang ketiga yaitu kesatuan arah, semua aktivitas organisasi harus diarahkan menuju tujuan yang sama dengan rencana yang terkoordinasi oleh seorang manajer. Yang keempat yaitu subordinasi, kepentingan individual untuk kepentingan umum. Yang kelima yaitu pengajian atau pemberian upah karyawan untuk mencapai kinerja yang baik. Yang selanjutnya yaitu hierarki, komunikasi harus berjalan melalui saluran yang jelas dan terdefinisi dengan baik dari puncak hingga dasar organisasi. Yang selanjutnya yaitu keteraturan, materi dari sumber daya harus diatur dengan cara yang paling efisien. Stabilitas kondisi karyawan yaitu stabilitas dalam jabatan kepada karyawan, dan inisiatif yaitu karyawan harus diberi kebebasan untuk mengusulkan dan tindakan yang dapat meningkatkan organisasi. Yang terakhir yaitu semangat kesatuan, kerjasama, dan semangat tim harus sesuai. Jawaban yang kelima yaitu manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen pendidikan adalah untuk yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, yang ketiga membantu siswa mencapai potensi maksimalnya, yang keempat membentuk kepribadian siswa dengan tujuan pendidikan nasional, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman, dan yang terakhir yaitu manajemen pendidikan melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pelaksanaan, pengawasan, dan
Kemudian, manajemen pendidikan harus